Selasa ya Pak ya. Untuk kelas 7 nggih? Iya. Oke. Kegiatan supervisi alhamdulillah sudah lancar ya. Untuk KDM-nya juga lancar, anak-anaknya berkondisi dengan baik. Pak Widodo, Ya. untuk kali ini apa yang mau disampaikan? Untuk saya mungkin dari ibu ada yang kira-kira mengajar saya kurang apa, kurang baik atau apa, kita minta petunjuk. Sudah baik Pak. Kemarin Pak Widodo sudah memberikan pembelajaran di kelas yang sangat menyenangkan ya. Ada ice breaking-nya kemarin ya. Iya, ice breaking-nya pada persepsinya. Ya. Supaya motivasi anak itu tergugah ya. Dan ada flashback-nya juga dalam persepsi itu. Pandangan kemarin sudah memberikan menanyakan ke siswa materi sebelumnya, sebelum peta ya. Untuk tujuan dalam pertemuan setelah supervisi ini apa Bapak? Tujuan saya setelah disupervisi ini saya mengajar lebih baik. Yang kedua, anak-anak nanti dengan kita mengajar lebih, anak-anak juga akan menerima pelajaran dengan yang baik juga. Oh, Pak Widodo, untuk hal yang terpenting apa ketika kemarin disupervisi ya, dengan mengangkat tema atau judul tentang komponen-komponen peta ya, untuk materi kelas 7. Hal penting dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan apa? Kalau hal yang terpenting bagi saya, yang pertama anak nanti bisa menyebutkan. Yang kedua, anak nanti bisa menunjukkan syarat-syarat di peta itu di peta. Oh iya. Dengan nanti kita membawa peta, anak bisa menunjukkan syarat-syarat peta itu di peta, Bu. Berarti sudah masuk ke dalam indikator tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini panjenengan kemarin ya. Berarti sudah masuk sesuai dengan modul yang panjenengan susun ya. Modul ajar. Modul ajarnya ada capaiannya dan ada ATP-nya. Asesmennya gimana Pak kemarin? Asesmennya? Iya. Asesmen penilaian anak-anak kita buat LK itu nanti kita kumpulkan lagi ke saya, nanti kita nilai Bu, biasanya gitu. Setelah itu nanti kita bahas bersama-sama untuk mana yang benar, mana yang salah, sehingga anak itu dibahas bersama-sama. Anak yang salah akhirnya menjadi tahu, sehingga betul-betul mengetahui komponen atau syarat-syarat dalam pembuatan peta. Oh, ngaten nggih. Pak, kira-kira hambatan-hambatan ketika kemarin supervisi kegiatan KBM di kelasnya apa hambatannya Pak? Kalau saya hambatannya kadang-kadang anak yang tidak bisa membaca itu menulis atau menunjukkan itu banyak yang salah. Karena dasarnya membaca, melihat itu bisa baca, namanya membaca peta, mencari syarat-syarat peta harus bisa. Terus yang kedua, kadang anak-anak itu kurang konsentrasi. Kadang-kadang mencarinya di atlas atau di peta, karena di SD mungkin pelajarannya kurang, katanya peta juga belum, akhirnya banyak yang tanya Pak ini bagaimana, ini bagaimana, itu hambatan saya Bu. Solusi-solusi yang nanti Bapak pikirkan untuk mengatasi hambatan yang ada di kelas tersebut apa? Untuk hambatan ini saya atasi dengan setiap saya mengajar, terus saya pokoknya harus membawa alat peraga ini. Dengan lambat-lambat, laun lama-lama anak nanti akan dengan sendirinya, dengan kebiasaan akan mengetahui dengan pintar membaca peta Bu. Kalau saya gitu. Jadi dengan ini tadi juga gitu. Iya. Kadang-kadang anak itu saya tunjukkan ini pulau apa, syaratnya apa, ini apa. Kita harus sebenarnya kan syarat-syarat peta itu semua harus ada di dalam peta. Kalau tidak ada itu bukan komponen. Contohnya judul, setiap peta pasti ada judulnya. Tidak mungkin tanpa. Saya kasih contoh, setiap manusia lahir juga ada namanya. Peta lahir ada judulnya. Jadi terus semua akhirnya
12 nanti insya Allah akan tercapai. Kalau memang anak ini konsentrasinya baik dengan kita belajar tekun, belajar rajin, dengan sabar. Karena anak-anak kelas 1 ini juga pindah dari SD, masih perlu banyak bimbingan ya. Masih peralihan itu agak Oke Pak Widodo, dari hambatan dan solusi yang jenengan berikan tadi, kira-kira kalau ditunjukkan dalam skala usahanya untuk mencapai tujuannya nanti, ketika itu kan kita mengajar itu harus berdampak pada murid. Kalau sesuai dengan ciri khasnya dari kurikulum Merdeka itu, kita Bapak Ibu Guru mengajarnya itu harus endingnya well-being to student. Jadi membuat siswa itu senang, berdampak pada murid, dan bisa memahami karakter basic bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Berarti Bapak kemarin sudah memberikan kontenan ya Pak, mempersiapkan perangkatnya, kontennya ada perangkatnya, ada alat peraganya, ada atlasnya, dan ada LK-nya, terus dikasih warna juga, pakai warna apa Pak? Spidol atau apa Pak? Biasanya pastel. Oh pastel, berwarna. Apalagi anak-anak kelas 7 dari SD pindah ke ada peralihan itu, kalau dia disuruh pegang pastel, wah dia senang sekali, semangat ya Pak. Karena kan kita batasi dataran tinggi itu yang mana, akhirnya dengan saya gambar peta, gambar ini, akhirnya dengan nonton yang aslinya dia bisa mengasih warna. Dari situ kita artikan, kita tanya, kita tulis ini warna kuning artinya apa, itu kalau itu namanya simbol, itu satu. Simbol. Terus yang lain-lain harusnya bisa. Berarti Bapak sudah menggerakkan anak untuk belajar secara kinestetis, kinestetis juga nih Bu, Jadi anak bisa menggerakkan, jadi melihat secara langsung, dia bisa berpikir dan langsung bisa mengaplikasikan dalam LK yang jenengan berikan. Biasanya kayak gitu. Mantap nih Pak. Ukuran suksesnya Bapak dari aksi panjenengan tadi, ukuran suksesnya apa Pak? Dari 8 anak. Ukuran saya yang saya harapkan, setelah nanti saya mengajar, anak-anak itu bisa menguasai pertama peta dan komponen-komponen peta. Jadi dengan melihat peta, dengan melihat atlas, anak itu bisa menyebutkan termasuk komponen atau syarat-syarat peta dengan benar. Harus semua lengkap ya Pak? Misalkan anak baru menyebutkan 5 atau kurang 3 gitu, kira-kira Bapak memberikan asesmen atau penilaiannya bagaimana Pak? Kita nanti karena ada 12, nanti kalau menyebutkan berapa nilainya berapa gitu. Jadi dibuat skala Terus nanti sebenarnya kita harapkan harus semuanya bisa. Semuanya bisa memahaminya. Kita coba, kadang-kadang kita coba petanya kita tutup, semua kita tutup. Terus kita tanya satu-satu, saya gitu modelnya. Masih Dian, sebutkan syarat-syarat peta. Dia nanti judul peta, skala peta. Anak-anak bisa menjawab itu dengan itu. Karena itu nanti dengan melihat itu langsung masuk ke sini. Orientasi peta, orientasi itu arah anak panah dibentuk itu. Nanti anak-anak senang melihat peta, karena mungkin di SD kurang dipelajari peta. Dengan adanya ini alat peraga, Pak ini kesini Pak, kesini Pak, kalau ini kesini. Akhirnya harapan saya dengan itu belajarnya. Berarti nanti panjenengan memberikan ilmu dasar tentang peta ini, siapa tahu ya Pak, nanti anak lulusan dari SMP Negeri 3 Buli nanti bisa, nanti jika kuliah itu bisa, itu manfaatnya besar loh, bisa masuk ke dalam fakultas ilmu tanah gitu. Ilmu tanah, bisa masuk ke dalam geografi gitu. Kalau kita banyak, ada yang kosmografi, ada peta, ada ilmu tanah, ada georek dunia, banyak. Luas ya Pak? Luas kalau ini. Tapi saling berkaitan ya? Pak Widodo, untuk kira-kira nanti siapa saja yang panjenengan akan gandeng untuk menghadapi hambatan panjenengan dalam ketika KDM di kelas, supaya nanti
anak-anak itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin atau panjenengan ini sesuai dengan indikator yang sudah tertera di yang saya gandeng pertama itu orang tua, Bu. Orang tua. Ya, orang tua siswa. Kadang-kadang anak ini kan konsentrasinya kurang, kadang-kadang apa nanti dengan kita komunikasi dengan orang tua, orang anaknya bisa dinasihati, bisa ini, akhirnya anaknya menjadi baik. Yang kedua dengan wali kelas. Wali kelas itu hubungannya dengan anak dan lokasi ruangannya. Yang ketiga mungkin bisa minta bantuan guru BK-nya. Karena kita kerjasama, kita kekompakan, akhirnya akan menghasilkan hasil yang baik. Oh, nggih Pak, nggih. Terus niku Pak. Oke, Pak Widodo, mangke untuk karena kemarin sebelum supervisi sudah mengadakan pertemuan persiapan untuk supervisi dan supervisi sudah berlangsung dengan baik dan anak-anak juga terkondisi dengan baik dan apa yang panjenengan sampaikan di kelas juga tersampaikan dengan baik dan ini tindak lanjutnya ini pasca setelah supervisi juga panjenengan sudah mengutarakan panjang lebar dalam menghadapi anak di kelasnya. Mungkin kesempatan lain nanti kalau panjenengan menghadapi hal-hal yang emergensi atau yang lebih hambatan-hambatan di dalam sambil perjalanan waktu, mudah-mudahan tidak nggih Pak nggih. Mudah-mudahan anak-anak bisa terkondisikan dengan baik dan bisa menerima materi pembelajaran mapel IPS yang panjenengan berikan dengan baik nggih. Apa malih Bapak? Sampun, Bu. Nah, kira-kira mudah-mudahan nanti selanjutnya tidak ada hambatan dengan adanya ini bisa kita lancar, bisa menghasilkan siswa yang baik. Pembelajaran jenengan juga luar biasa nggih. Dari kontennya, dari prosesnya. Kemarin saya biarpun pas tidak supervisi juga kadang saya masuk kelas panjenengan nyuwun pangapunten nggih. Ternyata anak itu juga responnya itu tinggi nggih. Tapi juga ada 1-2 yang kadang yo glosoran ngeten niku nggih. Tidak apa-apa nggih Pak nggih. Itulah tantangan kita. Iya, tantangan untuk siswa-siswa zaman sekarang itu memang ini, Bu. Tapi juga anak-anak juga pada dasarnya itu ingin belajar menimba ilmu dari namanya usia belajar, usia sekolah. Masih wajar nih Pak. Bapak, terima kasih atas kerjasamanya dan tetap semangat dalam mendampingi anak-anak kita di SMP Negeri Gambulu yang diharapkan nanti pembelajaran KBM di kelas anak-anak semakin hari semakin meningkat. Dan nanti tujuan utamanya kita bisa membawa, mendampingi anak-anak kita untuk bisa meneruskan ke jenjang berikutnya. Matur nuwun Bapak nggih. Monggo nggih.